Hai Mams, gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita mau lanjutkan pembahasan tentang 15 kesalahan yang masih sering dilakukan oleh ibu hamil. Kita masuk ke kesalahan yang 11. Buat kalian yang kelewatan di 10 kesalahan sebelumnya, silahkan lihat di part 1, part 2, dan part ketiga. Sudah diupload ya. Nah, kita bahas nih kesalahan yang ke-11 yang sering sekali dilakukan oleh ibu hamil adalah menolak untuk melakukan vaksinasi. Ya, apalagi kemarin zaman-zaman COVID ya, banyak sekali yang masih menolak vaksin pro dan kontra. Tapi saya di luar itu membahas adalah vaksin tetanus toxoid, TT, ya, yang sering sekali memang direkomendasikan untuk ibu hamil harus mendapatkan. Kenapa? Ya, tentunya kalian tahu sendiri, vaksinasi adalah salah satu cara kita mencegah penularan infeksi. Maksudnya adalah menular bisa saja, cuman biar gejalanya tidak terlalu parah atau ya malah kalau bisa tidak tertular seperti itu. Jadi kalian harus tahu tetanus adalah suatu penyakit yang bisa disebabkan oleh infeksi dari bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini bisa masuk ke tubuh kita melalui luka yang paling sering ya, baik itu luka tusuk, mungkin kena paku berkarat atau mungkin benda lain yang kurang bersih, tidak steril, atau bisa juga luka kita terkontaminasi dengan kotoran ya, atau mungkin tanah bahkan. Jadi anggapannya kalau tetanus bisa ditularkan hanya melalui paku yang berkarat, itu salah. Bisa dari manapun, bahkan kalau kalian berkendara amit-amit ya, misal jatuh, kena aspal, kemudian lukanya kena pasir, tanah, dan lain sebagainya, itu pun juga beresiko, apalagi kalau lukanya cukup dalam. Nah, kenapa sih harus disarankan? Karena tetanus ini ternyata bisa berdampak buruk juga pada ibu hamil dan juga janin. Kalian harus tahu juga bahwa sebenarnya suntik TT ini, tetanus toxoid, bahkan sudah disarankan sejak kalian mungkin masih merencanakan pernikahan. Ada di beberapa daerah yang sudah sebagai syarat untuk kalian bisa menikah, ya. Dan sebenarnya kapan suntik TT-nya ini bebas, boleh ketika sebelum hamil atau mungkin setelah hamil atau bahkan setelah menikah pun juga sudah boleh gitu ya. Artinya dalam kondisi belum hamil. Nah, dampaknya sendiri kalau misalkan kalian bisa tertular tetanus ya amit-amit jangan deh ya. Adalah resiko buat ibunya. Ya, tetanus ini bisa menyebabkan kekakuan otot bahkan sampai mengancam kondisi kematian. Dan pada janin pun ketika kalian lagi hamil atau ketika bayi ini sudah baru lahir ya, kemudian dia terkontaminasi juga bisa menyebabkan kalau lagi hamil ya resiko terjadi kelahiran prematur, sudah pasti. Kemudian ketika lahiran ya bisa menyebabkan dia terjangkit tetanus juga, atau juga misalnya batuk kerjan yang mungkin kalian juga sering dengar pada anak-anak batuk yang lama banget ya, seperti itu. Makanya suntik TT ini bisa disarankan untuk kalian yang sedang hamil bahkan untuk mencegah penularan ibu dan juga janinnya. Penularan kalau waktu hamil itu biasanya kayak gimana sih ya, selain dari luka tadi ya, misalkan kalian kena tusuk paku berkarat atau jatuh kemudian lukanya cukup dalam, kotor ya. Selain itu juga bisa ketika persalinan, meskipun udah mulai jarang karena dokter bidan sudah memperhatikan faktor kebersihan sterilitas. Mungkin zaman dulu masih banyak ya di mana persalinan tidak steril ya. Kemudian pemotongan tali pusar janin, karena kalau habis lahiran tali pusarnya dipotong ya, yang tidak menggunakan gunting yang steril. Sepertinya itu udah jarang, tapi ya siapa tahu ya, kita sebaiknya mencegah. Makanya sebaiknya ibu hamil jangan menolak untuk dilakukan vaksin, terutama tetanus toxoid, yang memang sering direkomendasikan. Kapan waktu hamil bisa mendapatkan vaksin ini? Itu pertanyaan yang sering ditanyain. Sebenarnya bisa kapan saja ya, bahkan sebelum kalian masih hamil trimester pertama lah, masih hamil muda pun sebenarnya sudah boleh ya. Tapi kebanyakan dokter menyarankan adalah ketika trimester ketiga. Artinya ya ketika 27-28 minggu ke atas dan sebelum 36 minggu. Kebanyakan di rentang tersebut. Berapa kali nih suntiknya? Tergantung sebenarnya riwayat vaksin kalian juga. Misal kalau kalian belum pernah sama sekali mendapatkan vaksin tetanus ya, artinya sebelum hamil atau pas lagi, ya pokoknya jauh-jauh dari kalian hamil deh ya, 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, sebaiknya kalian mendapatkan 3 dosis ya. Jadi jarak tetanus pertama itu suntik TT yang pertama bisa mungkin pas waktu hamil ya, tahu hamil itu segera divaksin. Kemudian jarak 4 minggu nanti divaksin lagi untuk tetanus yang kedua. Dan yang ketiganya jaraknya 6 bulan.
Atau ya minimal 2 dosis juga sudah cukup ya. Apabila misalkan kalian pernah vaksin sekali sebelumnya atau mungkin pas nikah ya. Jadi mungkin pas hamil ya 2 kali udah cukup sekali. Nah, sebelum kita lanjutin, informasi buat kalian para ibu hamil yang punya wasir atau ambeien yang memang sering kali muncul ketika hamil. Jadi BAB-nya jadi sakit, atau mungkin gatal di area dubur, atau bahkan muncul benjolan di area dubur, atau bahkan keluar darah ketika buang air besar. Itu adalah ambeien atau wasir. Memang sering muncul pada ibu hamil. Artinya ya kalian harus obati. Kalau misalkan cukup parah, misal benjolannya sakit sekali, kemudian cukup besar ukurannya atau bahkan keluar darah. Ada cara herbal yaitu dengan mengkonsumsi madu ambeno. Madu ambeno ini adalah madu hutan yang dicampurkan dengan beberapa bahan herbal lain membantu meredakan gejala wasir kalian. Dan ini aman ya untuk ibu hamil karena untuk obat wasir memang kita harus pilih-pilih dulu. Untuk ibu hamil tidak semuanya bisa diberikan. Tapi untuk ambeno ini bisa dikonsumsi untuk ibu hamil yang punya wasir atau ambien. Buat kalian yang punya wasir atau ambien ketika hamil, boleh deh dicek aja madu ambeno ini. Linknya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Lalu kemudian buat kalian yang mungkin di kehamilan sebelumnya sudah pernah melengkapi dosisnya, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya bisa diberikan 1 kali suntikan aja untuk hamil berikutnya. Misalkan jaraknya kurang lebih baru kurang dari 2 tahun, seperti itu. Ya, jadi memang tergantung riwayat vaksin kalian juga. Memang ada beberapa yang dilihat dokter, oh ini kayaknya nggak perlu karena dulu vaksinnya udah lengkap. Itu biasanya tidak disarankan atau biasanya disuruh sekali aja sebagai booster atau penguat. Tapi ada juga yang harus melengkapi 2 kali, ada juga sampai 3 kali, tergantung kondisi masing-masing. Ya, jadi ini penting sekali buat kalian yang lagi hamil, perhatikan vaksin TT ini. Sebaiknya kalian sih dapat ya, apalagi kalau kalian belum pernah mendapatkan vaksin tetanus sama sekali. Lalu efek apa dok yang bisa muncul ketika saya vaksin? Ada yang bilang nanti cacat janin. Ya, tidak seperti itu. Tidak sampai seperti itu ya. Justru melindungi supaya kalian ibu hamil dan janin ini sehat, tidak tertular tetanus. Mungkin efek yang paling sering muncul ketika kalian habis vaksin adalah ya demam. Itu yang paling umum. Karena reaksi dari daya tahan tubuh kita mengenali bakteri yang dimasukkan atau virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian mungkin bengkak di bekas suntikan juga bisa terasa. Kemudian meriang, ada yang cukup parah mungkin bisa sampai mual muntah, bahkan reaksi alergi. Cuman ini tentunya bisa dicegah ya. Artinya dokter, bidan juga melihat gimana kondisi Anda pada waktu itu. Fit atau sedang konsumsi obat-obatan atau seperti apa. Sehingga bisa dipertimbangkan. Ya, sebenarnya tidak hanya vaksin tetanus toksoid, ada juga vaksin-vaksin yang lain. Salah satunya vaksin coronavirus ya, COVID itu yang kemarin juga direkomendasikan untuk ibu hamil, atau vaksin-vaksin yang lain. Tentunya banyak jenis juga vaksin yang bisa digunakan saat hamil untuk mencegah ibu hamil dan juga janin ini tertular bakteri atau virus tertentu. Tapi ya ada juga yang nggak disarankan ya. Artinya ya kalian harus konsultasikan dulu dengan dokter kandungan kalian. Apakah perlu untuk mendapatkan vaksin tersebut atau tidak. Tidak hanya tetanus toksoid. Kalau tetanus toksoid sebaiknya wajib ya. Untuk mencegah ya tetanus tadi ya. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian yang mungkin menurutnya informasi ini bermanfaat. Yang masih punya teman kerabat yang tanya-tanya soal vaksin TT, karena ini pertanyaan cukup sering juga ditanyakan. Boleh share video ini ke mereka juga supaya ya semakin banyak orang tahu ya ternyata vaksin tetanus toksoid ini penting juga. Oke, sekian ya videonya, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.